Ia menatap sekeliling, karena suara aneh tadi jelas berasal dari arah ini, namun ia belum juga menemukan monster apapun. Han Bin mencoba meminta maaf dan berbalik hendak pergi, tetapi langkahnya segera dihentikan oleh Artise yang menatap curiga. Artise menganggap keberadaan Han Bin mencurigakan, karena tempat seperti ini bukanlah wilayah bagi orang dengan level 5 sepertinya. Dengan nada tenang namun gugup, Han Bin menjelaskan bahwa ia hanya lewat dan mendengar suara keras, sehingga ia mengira ada monster besar di sekitar. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia bersama partinya, namun Artise kembali menghentikannya dan menuntut jawaban yang jujur. Artise menanyakan langsung apakah Han Bin benar-benar melihat monster itu, dan bahkan mulai mengancam dengan kekuatan sihirnya agar Han Bin mengungkapkan detail kejadian tersebut. Situasi memanas. Han Bin mulai serius, menggenggam tongkat sihirnya dengan erat. Dengan marah, ia mempertanyakan alasan Artise bertindak seperti itu, dan apa sebenarnya motif serta urusan mereka. Han Bin merasa bahwa anggota parti si pemburu sombong itu sedang meremehkannya. Artise, yang mulai sadar telah bertindak terlalu keras, mencoba meredakan suasana. Ia mengakui bahwa kata-katanya barusan terlalu kasar dan bahwa dirinya hanya terbawa emosi sesaat. Namun ketegangan belum benar-benar reda. Di saat suasana mulai tenang, tiba-tiba muncul Lauda yang langsung menuding Han Bin dengan hinaan tajam. Dengan penuh kemarahan, Lauda mengungkapkan bahwa ia tidak bisa memaafkan Han Bin karena telah mempermalukan si Guri, dan sekarang bahkan dicurigai berniat menyentuh anggota perempuan di parti mereka. Artise mencoba menenangkan dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Lauda hanya salah paham. Ia berpikir mungkin sebaiknya menjauh dari Lauda untuk menghindari masalah lebih lanjut. Meskipun dalam hati tetap menghormati Lauda sebagai pendekar yang tangguh, postur tubuh Lauda menunjukkan bahwa ia siap meluncurkan teknik, namun tidak menunjukkan keinginan menyerang lebih dulu. Namun Lauda yang merasa diabaikan menjadi semakin marah. Rasa diabaikan itu justru membakar tekadnya untuk menunjukkan kekuatan sejati. Dengan teriakan membara, Lauda mengayunkan teknik Thunder Lightning Sword, sebuah serangan dahsyat yang ia harapkan bisa menghabisi Han Bin. Namun Han Bin, yang tak ingin memperbesar masalah sepele, justru membungkuk dan meminta maaf. Saat itulah serangan itu menghantam punggungnya dengan keras, memicu ledakan besar yang mengejutkan semua orang. Setelah kejadian itu, Erwin segera merawat Lauda yang terluka, sementara Burkeman mencoba menenangkan Han Bin. Ia meyakinkan bahwa insiden ini bukan kesalahannya. Namun Han Bin tetap merasa bersalah, sebab rasa sakit yang ditimbulkan tidak bisa begitu saja dimaafkan. Burkeman menyarankan agar mereka menunggu hasil pemulihan. Setelah merawat tubuh Lauda yang terluka parah, Erwin memberi kabar bahwa nyawa Lauda tidak dalam bahaya. Semua berkat Han Bin yang segera membawanya untuk ditangani. Namun, ada masalah lain yang membuat semua pria yang hadir terdiam. Luka yang diderita Lauda ternyata mengenai bagian vitalnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur penderitaan yang sedang ia alami. Meskipun kesalahan tampaknya jelas berasal dari tindakannya sendiri, tak satu pun dari mereka mampu menenangkan duka yang mendalam itu. Keesokan paginya, Aice membawa Lauda kembali ke kota Onprus. Setelah mengetahui kebenaran tentang identitas Artise yang sesungguhnya, Han Bin merasa canggung dan kesulitan untuk kembali menatap wajahnya. Monster yang semula mengeluarkan suara menggelegar itu pun tak pernah ditemukan, dan Han Bin lambat laun mulai melupakannya selama 3 bulan terakhir saat ia berada di parti Burkeman. Kini, parti Burkeman mendirikan camp di depan hutan sate. Semua anggota, termasuk Sang Teng, dikejutkan oleh berita bahwa Lauda masuk ke dungeon seorang diri. Amber merasa bahwa tindakan itu sama saja dengan bunuh diri, apalagi dengan level Lauda saat ini. Namun, Han Bin beranggapan bahwa Lauda memiliki level yang cukup tinggi. Amber lalu menjelaskan bahwa Burkeman terbiasa menghadapi monster liar asli dunia ini. Mereka berburu demi bertahan hidup, dan itu secara alami meningkatkan level mereka. Han Bin pun mulai membandingkan monster dungeon dengan monster unik seperti Evir dan Lord Default, dan bertanya-tanya seberapa berbeda sebenarnya mereka. Amber kemudian mengungkapkan bahwa monster dungeon bukanlah makhluk asli dunia ini. Mereka adalah hasil ciptaan dungeon yang dibentuk oleh dewa jahat Onprus.
Tak jarang monster di dalamnya memiliki level 30 atau bahkan lebih tinggi. Han Bin terkejut tapi juga tertarik. Jika benar level mereka setinggi itu, maka akan sangat cocok untuk membantunya naik level. Ia pun mulai mempertimbangkan untuk menyelinap masuk ke dungeon, meski harus melakukannya secara diam-diam. Namun Burkeman memperingatkan bahwa monster bukan satu-satunya masalah. Banyak orang dari dunia lain juga berburu secara sembunyi-sembunyi di sana. Han Bin teringat bahwa proses seleksi masuk dungeon sangat ketat, dan pada akhirnya ia berpikir mungkin lebih baik melupakan niat itu. Burkeman akhirnya mengungkapkan bahwa kemungkinan besar tujuan Lauda masuk ke dungeon seorang diri adalah untuk mencari sebuah artefak penyembuh. Sang Teng menjelaskan lebih jauh bahwa sumber kekuatan yang tersebar di dalam dungeon memang berupa artefak benda-benda misterius dengan berbagai bentuk dan kemampuan. Menurut rumor yang beredar di antara para petualang, ada salah satu artefak yang konon mampu menyembuhkan luka apapun tanpa peduli seberapa parah atau jenisnya. Han Bin mulai membayangkan dungeon dan artefak seperti harta karun di ujung pelangi, sesuatu yang sangat berharga, mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ketika malam semakin larut, Burkeman memadamkan semua cahaya di camp mereka, karena belakangan ini banyak monster yang merayap keluar dari hutan Sathe. Ia berharap semua ini bukan pertanda buruk. Saat semua orang terlelap, Han Bin diam-diam menyelinap keluar dan melangkah masuk ke dalam hutan Sathe yang lebat dan gelap. Ia merasakan hawa menyeramkan menyelimuti tempat itu, dan dalam hati ia mengakui bahwa ini adalah lokasi yang cocok bagi monster raksasa untuk muncul. Ia sempat berpikir untuk menyapa Evir, karena tempat tinggalnya tidak jauh dari sana, namun langkahnya justru membawa pada pertemuan mengejutkan dengan monster unik. Monster yang muncul adalah seekor Tatiro level 31, makhluk berlapis karapas yang mampu menetralkan serangan pedang. Tubuhnya dilindungi sepenuhnya oleh pelindung keras, membuat serangan fisik hampir tak berguna, meskipun kelemahannya adalah terhadap sihir. Biasanya, Tatiro hanya bisa ditemukan di dalam dungeon, dan Han Bin sadar bahwa monster jenis ini adalah lawan yang buruk baginya. Namun yang membuatnya lebih terkejut, Tatiro lainnya mulai bermunculan dan mengepung. Anehnya, mereka mulai berbicara dalam bahasa manusia. Meski bisa dimengerti, ucapannya terdengar samar dan tidak jelas. Namun Han Bin tidak menunjukkan rasa takut. Justru kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan membuat para Tatiro mulai gentar. Para monster itu dengan congkak menyatakan bahwa pisau tak akan melukai mereka dan mereka memakan pemilik pisau. Han Bin mendekat dengan tenang, mempertanyakan alasan monster itu menyebut Tatiro lainnya. Padahal para kerabatnya sudah mundur dari pertempuran. Ia dengan cepat mengejar salah satu Tatiro yang berusaha melarikan diri. Tatiro itu mencoba menggunakan sebuah portal di bawah pohon. Portal yang ternyata terhubung langsung ke dungeon bidang event. Dengan kekuatan luar biasa, Han Bin mencabut pohon itu seperti mencabut tanaman kecil dari tanah. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah monster dari dungeon yang melarikan diri lewat portal ini telah menyebabkan monster asli hutan terusir dari habitatnya. Semua ini terasa aneh dan membingungkan, karena ia belum pernah mendengar adanya portal seperti ini di dungeon manapun. Han Bin menekan Tatiro untuk mengungkap siapa yang menciptakan portal itu, tapi monster itu pun tak tahu-menahu. Ia lalu mengancam akan menghancurkan portal, memaksa Tatiro berbicara. Tatiro akhirnya mengaku bahwa tidak ada yang boleh masuk ke dalam portal tersebut. Itu adalah perintah langsung dari seseorang. Han Bin penasaran siapa orang yang dimaksud dan memerintahkan Tatiro untuk menjaga portal itu agar tak ada yang mengetahui keberadaannya. Ia melompat masuk ke dalam portal dan begitu ia menghilang, Tatiro segera menimbun portal itu dengan tanah agar tak ada jejak yang tertinggal. Di dalam dungeon, sebuah parti pemburu sedang terjebak dalam pertempuran sengit melawan sekelompok Tatiro. Seorang anak laki-laki berhasil melepaskan diri dari cengkraman Tatiro yang mengepungnya. Ia menggunakan kapak, namun senjatanya tak mampu menembus kulit keras monster itu. Di sisi lain, seorang gadis penyihir tengah dalam bahaya. Ia terperangkap dalam genggaman Tatiro dan kesulitan melawan balik. Dengan cepat, sang penyihir melafalkan mantra dan menciptakan serangan cahaya mendadak.
Namun kilatan itu juga membuat mata si anak laki-laki terkena efeknya. Ia hanya bisa melihat samar dari salah satu matanya. Dalam keadaan panik, ia memanggil Renard, penyembuh parti mereka. Namun kenyataan menghantamnya keras. Renard telah tewas, dan nyawa Alicia, sang penyihir, juga terancam. Ia sudah kehilangan harapan, dan dalam keputusasaan ia berteriak meminta pertolongan. Teriakannya dijawab oleh kemunculan Lauda. Dengan kecepatan kilat, Lauda menebas kepala Tatiro dan menyelamatkan mereka. Anak laki-laki itu terperangah. Ia sendiri sebelumnya telah mencoba menyerang kepala Tatiro, tapi gagal karena monster itu melindungi kepala dengan lengan-lengan tajamnya. Selain itu, celah di leher monster sangat kecil dan sulit dijangkau. Namun yang ia saksikan kini berbeda. Lauda berhasil memaksa monster menurunkan pertahanannya dan mengeksekusi serangan yang presisi. Teknik itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pendekar sihir ganda. Anak laki-laki itu akhirnya sadar bahwa pemburu hebat yang baru saja menyelamatkannya bukan orang asing. Ia mengenali Lauda dan menyebut nama aslinya dengan penuh kekaguman. Ia bahkan pernah mendengar bahwa Lauda telah menjelajahi dungeon beberapa bulan lalu. Dengan mata berbinar, ia menyebut Lauda luar biasa. Pada kenyataannya, selama 70 hari terakhir, Lauda telah berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Ia mengingat kembali saat terakhir berada di kedai minuman di kota Onprus, mabuk berat. Lalu tiba-tiba terbangun di dalam kegelapan dungeon, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai ke sana. Ia sama sekali tak mengingat pernah masuk ke tempat itu, dan selama ini tak ada satupun manusia yang ia temui hingga hari ini. Alicia, yang menyadari tujuan Lauda selama ini adalah mencari artefak penyembuh, memandangnya dengan heran. Lauda melihat luka di kaki Alicia dan langsung menunjukkan rasa khawatir. Namun Alicia segera meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Pendarahan telah berhenti dan ia bisa bertahan. Namun Lauda tanpa ragu mengeluarkan sebotol potion penyembuh langka dan menyerahkannya begitu saja. Alicia sempat bertanya-tanya apakah ini cara Lauda merayunya, tetapi sang pemburu sombong segera menepis pikiran itu dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa potion itu tidak akan berguna bagi luka yang ia alami sendiri, dan ia memberikannya hanya karena Alicia jelas tak akan bisa keluar dari dungeon dalam kondisi seperti sekarang. Alicia pun menerimanya dan bersumpah akan membalas budi itu setelah mereka keluar. Lauda kemudian memerintahkan seluruh kelompok untuk segera bersiap kembali. Alicia merasa bersalah, bertanya apakah mereka akan mundur hanya karena dirinya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai seorang hunter agar Lauda tak meremehkannya. Namun Lauda, yang terlihat tegas dan fokus pada misi keluar dari dungeon, sebenarnya sedang menahan rasa sakit luar biasa akibat sindrom iritasi usus yang sudah tak tertahankan. Saat itu juga, seluruh dungeon bergetar hebat. Para pemburu terkejut, si anak laki-laki mengira itu gempa bumi. Tapi Alicia menjelaskan bahwa di dimensi seperti ini, gempa bumi tak mungkin terjadi. Lauda langsung memerintahkan mereka masuk ke jalur samping. Ia bersiap bertarung meski tak tahu apa yang menyebabkan getaran itu, dan ia tak ingin terlihat lemah di depan seorang perempuan, meskipun harus mati sekalipun. Ketika suara langkah monster mulai terdengar mendekat, Alicia terkejut dan sulit mempercayai bahwa Lauda akan menghadapi semuanya sendirian. Namun, sang pemburu sombong bersikeras agar mereka semua segera kabur. Si anak laki-laki tanpa pikir panjang mengangkat tubuh Alicia dan berlari menuju pintu keluar. Alicia ingin kembali membantu Lauda, namun si anak laki-laki percaya bahwa mereka hanya akan menjadi beban dan mereka tak bisa membiarkan pengorbanan Lauda sia-sia. Di sisi lain, Lauda mulai berkeringat deras. Ia tak menyangka si anak laki-laki juga akan ikut pergi. Ia mencoba membangkitkan semangat, yakin bahwa dirinya telah naik level selama berburu di dungeon ini. Ia percaya bisa menghadapi beberapa Tatiro. Namun begitu segerombolan Tatiro menyerbu ke arahnya, keyakinan itu runtuh dan ia malah berlari menyelamatkan diri. Anehnya, para Tatiro justru melewatinya tanpa menyerang. Lauda bisa mendengar para Tatiro melafalkan kata-kata seperti lari dan bahaya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sisi lain dungeon, Han Bin terlihat sedang mempermainkan para Tatiro. Ia awalnya memiliki ekspektasi tinggi karena berada di dalam dungeon,
namun kecewa karena tak mendapatkan pengalaman apapun. Bahkan ia tak bisa dengan bebas mengayunkan pedangnya, khawatir jika goa ini runtuh oleh kekuatannya sendiri. Selama berada di parti Burkeman, ia terlalu sering harus menahan kekuatan, dan itu sangat melelahkan. Para Tatiro yang ketakutan mulai membantu satu sama lain untuk melarikan diri, namun beberapa tetap bertahan dan mengorbankan diri demi melindungi rekan mereka. Setelah membasmi semuanya, Hanbin menemukan sebuah artefak, sebuah gelang sihir sumber bola api. Ia sangat senang, namun merasa heran karena tak ada bos penjaga di sekitar artefak sekeren ini. Ia sama sekali tak sadar bahwa sebelumnya ia telah membunuh Raja Tatiro level 40 tanpa mengetahuinya. Ia pun tahu bahwa jika ia mengambil artefak ini, monster di sekitar akan menghilang, dan bila itu terjadi, ia tak akan bisa naik level lagi. Ada rasa tak nyaman di hatinya saat hendak mengambil artefak itu karena berbagai alasan sepele. Salah satunya adalah kualitas gelang itu yang hanya tergolong sebagai artefak sumber menengah. Petunjuk menunjukkan bahwa siapapun yang mengenakan gelang ini dapat mengeluarkan sihir bola api hanya dengan meneriakkan kata bola api, dan gelang tersebut hanya memiliki 30 kali penggunaan tersisa. Tanpa ragu, Hanbin mengambil gelang itu, karena baginya ini adalah impian semua pria. Setelah itu, ia mulai mencari tempat sepi di dalam dungeon, memastikan tak ada siapapun di sekitar, sebelum menguji kekuatan bola api untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa para monster terus bermunculan kembali di dalam dungeon? Jawaban dari pertanyaan itu pernah ditemukan oleh para hunter yang telah menjelajahi dungeon sebelumnya. Mengejutkan, ternyata monster di dalam dungeon tidak berkembang biak. Mereka bukan makhluk hidup biasa, melainkan hasil produksi dari sebuah zona khusus, zona di mana sumber sihir berada. Hanbin tak mengerti mengapa sumber sihir itu berbentuk benda, namun para hunter menyebut benda-benda itu sebagai artefak karena mengandung kekuatan sihir yang terkondensasi. Ia mencoba menggunakan skill bola api, namun sistem memberitahu bahwa pengguna harus berada di level 31 untuk bisa mengaksesnya. Tidak seperti alat biasa, artefak memiliki persyaratan level untuk digunakan. Tapi jika seorang hunter bisa mencapai level itu, maka menggunakan artefak seharusnya bukanlah masalah. Sayangnya bagi Hanbin, artefak itu tak berguna. Ia menganggap benda itu sebagai sampah. Ia bahkan tak bisa menjualnya, karena mencurigakan jika seorang hunter level 5 mencoba menjual artefak kelas atas. Sebuah artefak dungeon adalah kehormatan besar bagi seorang hunter. Itu sebabnya benda itu tidak ternilai di pasar. Namun meski begitu, pemandangan seorang hunter membawa artefak sangatlah langka, karena biasanya para hunter yang memiliki kemampuan membunuh semua monster hingga ke titik itu justru jatuh karena godaan kekuatan artefak itu sendiri. Dan kini, Hanbin menemukan sebuah lorong yang mengarah ke ruang bos. Ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya ke depan. Ruangan bos itu terletak tepat di tengah dungeon. Ia berencana untuk menyusuri sebentar saja, lalu kembali sebelum Burkeman bangun. Ia berharap bos dungeon segera muncul agar ia bisa cepat kembali. Tapi ruangan itu justru kosong. Hanbin terdiam, bertanya-tanya kemana para monster pergi. Padahal di sana ada sumber sihir paling penting yang dibiarkan begitu saja. Ia mencoba memancing para monster keluar, meneriakkan bahwa dirinya akan mengambil sumber sihir itu, berharap ada yang merespons. Ia terus memprovokasi dengan sengaja, berteriak bahwa ia akan membawa kabur artefaknya. Tapi tiba-tiba, lengannya terikat oleh tentakel-tentakel yang muncul dari kegelapan. Ketika ia mendongak, terlihat jelas sosok sang bos dungeon, makhluk dengan level 45, Tentacle Beholder. Hanbin mengira mungkin ia bisa mendapatkan sedikit pengalaman jika melawan monster itu. Namun, kedua tangan dan kakinya sudah dibelit sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini, satu serangan saja dari monster itu bisa menjadi akhir baginya. Tepat saat itu, dari pintu utama yang berada di tengah ruangan, Lauda muncul, membuat Hanbin terkejut bukan main. Ia bahkan masih sibuk menghitung kemungkinan menang melawan bos saat dirinya tertangkap basah oleh hunter lain. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu dirinya tertangkap dan tidak ada jalan keluar. Ia mencoba memikirkan alasan, namun tak satu pun ide yang masuk akal. Karena Hanbin tengah terikat oleh tentakel monster, Lauda justru salah paham.
Ia mengira bahwa monster itu adalah jenis makhluk yang memanfaatkan kelemahan dan trauma musuhnya, lalu membentuk ilusi berdasarkan ketakutan mereka. Singkatnya, Lauda percaya bahwa monster itu sedang menyamar menjadi Han Bin. Dengan nada sombong, Lauda menyuruh makhluk itu untuk tidak menggunakan trik murahan seperti itu lagi, karena tidak mungkin hunter level 5 bisa berada di tempat seperti ini.